Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tasbih sebagai doa itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal itu bisa mungkin terjadi. Tasbih sebagai ucapan subhanallah dan variasinya asal kata dari sabbaha yusabbihu tasbihan sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Namun berapa banyak dari kita umat Islam yang belum mengetahui rahasia tasbih. Karena itu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita renungkan salah satu daripada rahasia tasbih untuk membangkitkan kita agar kita sering-sering melakukan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk membangkitkan gairah kita agar kita sering bertasbih kepada Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 sampai ayat 41, dan di dalam surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 15 Allah menjelaskan mengenai kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang sudah tua namun masih belum dikaruniai anak. Nabi Zakaria sangat bersedih karena di usianya yang sudah tua renta masih belum dikaruniai anak oleh Allah. Pasalnya adalah karena istrinya sudah sejak muda itu mandul. Kesedihan Nabi Zakaria diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syai'aw wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria mengadukan kepada Allah, ya Rabb Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban. Wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, namun aku belum dikaruniai anak. Namun aku tidak pernah kecewa berdoa memohon kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Sungguh aku khawatir sepeninggalku nanti kerabatku kaumku menyanyiakan agama. Imraati aqira, karena istriku mandul. Kaum
Kemudian Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya. Karena itu ya Rabb, karuniakanlah kepadaku anak dari sisimu. Nabi Zakaria sedih dan menyadari, mengkhawatirkan generasi penerusnya belum ada, dikarenakan istrinya yang mandul. Wa kanat imraati aqira, istri Nabi Zakaria mandul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kendati pun Nabi Zakaria sudah tua dan ubannya banyak dan istrinya mandul, kalau dalam bahasa sekarang telah diperiksa oleh dokter dan memang istrinya itu mandul, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti, tetap terus berdoa mohon kepada Allah akan diberikan, dikaruniai anak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria, memberikan kabar bahwa dirinya akan mempunyai anak dan istrinya akan hamil. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun Nabi Zakaria masih ingin bukti, minta kepada Allah, bagaimana mungkin aku akan punya anak sementara istriku mandul dan aku sendiri sudah tua renta. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 8. Qala anna yakuluni gulamu wa kanat imraati aqira. Ya Rabb, bagaimana aku bisa punya anak, istriku mandul dan aku sudah tua renta. Wa qad balagtu minal kibari atiyya, dan aku sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang sudah tua renta. Bagi Allah sangat mudah, namun tetap saja Nabi Zakaria meminta bukti kepada Allah. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Kemudian Allah memberikan bukti. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tak akan bisa bicara dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat. Qala ayatuka la tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Engkau nanti tidak akan bisa bicara kendati pun engkau adalah sehat. Maka kemudian Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, keluar dari tempat zikirnya. Kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Kemudian Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya dan memberikan kaumnya agar selalu bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Fa'uha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Bertasbihlah kalian semua di waktu pagi dan petang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seolah-olah Nabi Zakaria memberitahukan kepada kaumnya, pujilah Allah selalu dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, kendati pun dirinya tahu bahwa istrinya mandul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang secara akal ketika istrinya mandul dan dirinya itu adalah sudah tua renta, tidak mungkin punya anak. Namun karena Nabi Zakaria bertasbih kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Yang kedua berkaitan dengan kisah tasbih, dan keutamaan tasbih itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana Nabi Yunus berdakwah selama 30 tahun mendakwahi kaumnya, namun kaumnya hanya sedikit, dan bahkan mereka menolak, mencibir ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Akhirnya Nabi Yunus mutung. Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya dan menuju pantai. Dia akan pindah ke tempat lain, akan dakwah ke tempat lain. Namun tatkala sudah di tepi pantai dan kebetulan kapal yang akan ditumpanginya itu sudah penuh, namun Nabi Yunus tetap saja naik ke dalam kapal itu
Dan akhirnya setelah kapal itu berlayar, maka kemudian di tengah lautan kapal itu berhenti dengan tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa angin, tanpa ombak. Dan sudah menjadi adat kebiasaan bahwa tatkala kemudian kapal di tengah lautan berhenti tanpa sebab apapun, itu keyakinan mereka pada saat itu bahwa ini ada orang yang naik kapal, namun naik kapalnya adalah tanpa izin, dalam pengertian dengan masyarakat sekelilingnya. Akhirnya kemudian diundi, nama-nama dikumpulkan, akhirnya kemudian diundi. Nabi Yunus keluar namanya. Karena dilihat bahwa yang keluar namanya adalah Nabi Yunus, maka diulang. Keluar lagi yang kedua Nabi Yunus. Diundi lagi, akhirnya sampai ketiga kali Nabi Yunus tetap keluar namanya. Maka berarti Nabi Yunus harus dibuang ke tengah lautan. Dan itu adalah hukum yang berlaku pada saat itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala kemudian Nabi Yunus itu dilempar ke tengah lautan, maka kemudian jasad Nabi Yunus itu langsung dimakan oleh ikan. Wal taqamal khut wa huwa mulim. Maka kemudian Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan besar, ikan hiu. Hadirin kaum muslimin sadaqallahu. Siapapun manusia, manakala tatkala ditelan ikan dan di dalam perut ikan itu gelap gulita, yang kemudian di situ tidak ada oksigen, ditambahnya gelapnya perut ikan, ditambah gelapnya lautan, ditambah gelapnya malam hari, maka secara akal manusia Nabi Yunus itu karena kehabisan oksigen maka dia akan mati. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, tatkala Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan. Di dalam Quran surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 87, Nabi Yunus kemudian berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus Nabi Yunus menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir ini kemudian akhirnya dalam satu riwayat ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan daftar tafsir lain adalah 40 hari. Maka perut ikan itu merasakan perutnya itu sakit. Kalau kemudian perut ikan itu merasakan kesakitan, maka kemudian ikan itu menepi. Dan setelah menepi, maka kemudian ikan itu memuntahkan isinya. Padahal Nabi Yunus itu dhanna annahu qad mata. Nabi Yunus sendiri menyangka bahwa dirinya sudah mati. Akan tetapi atas izin Allah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kemudian ikan menepi, kemudian memuntahkan Nabi Yunus ke tepi. Maka kemudian Nabi Yunus selamat, karena kemudian Nabi Yunus itu adalah siuman, dan kemudian Nabi Yunus itu selamat dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah ini adalah kisah diabadikan di dalam Al-Quran, dan kisah ini bukan dongeng. Kisah ini adalah kisah nyata, dan Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Oleh karena itu, dzalikal kitabul la raiba fihi. Kisah ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh diingkari, dan wajib diyakini dan wajib dipercayai, karena ini adalah keimanan di mana satu ayat Al-Quran pun Muslim tidak boleh meragukan dan tidak boleh mengingkari satu ayat Al-Quran pun. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan zikir tasbih yang seperti tadi itu, maka yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Orang mandul, suaminya telah tua renta, yaitu Nabi Zakaria, dengan zikir tasbih, dan juga Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah kabulkan doanya dan keselamatannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibrah pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Zakaria dan istrinya yang mandul,
Dan bila ibrah dari Nabi Yunus yang mutung meninggalkan kaumnya karena diajak menyembah Allah, tidak ada satupun orang yang mau, maka kemudian Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Namun Allah tidak suka terhadap perbuatan Nabi Yunus yang melarikan dari gelanggang dakwah. Karena itu kemudian kita sebagai umat Islam, mari kita perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin, sehingga sesuatu yang tidak mungkin menurut kita akan bisa mungkin menurut Allah. Karena itu apapun bagi kita sebagai manusia, kalau hanya menjadi direktur, kalau hanya menjadi presiden, jika Allah berkehendak semuanya akan mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.